Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi di OHO TV channel ya, bersama aku Grit di sesi monovlog. Bantu ini gimana kabar? Semoga sehat dan dimudahkan segala urusan ya. Semoga dirahmati dan berkahi. Ini lama aku nggak upload video, jadi sorry ya terlalu lama ini. Betul, oke, tapi aku akan bahas sesuatu yang nggak kalah seru, nggak kalah panas dibandingkan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Masih ada kaitannya dengan pertanyaan. Jadi ini adalah penggulingan pemerintahan di Iran, penggulingan pemerintahannya Muhammad Mossadegh, Perdana Menteri Iran tahun 53. Oke ya, jadi ini masalah sejarah perminyakan, yaitu sedikit mundur ke belakang lagi. Jadi pasca Perang Dunia Kedua, itu kan semua sudah capek tuh, negara-negara besar tuh, Amerika, Inggris dan sebagainya tuh. Capek ekonomi, capek militer, semuanya. Nah, tahun 51 ada pemilihan Perdana Menteri di Iran. Dan yang jadi adalah Muhammad Mossadegh. Muhammad Mossadegh itu adalah backgroundnya adalah ahli hukum atau pengacara begitu, yang stylenya flamboyannya itu disenangi banyak rakyatnya, dan pada saat itu benar disenangi banget kan gitu. Jadi kan gitu. Nah, dia ketika jadi itu punya suatu program yang bagi pihak barat itu agak radikal, yaitu apa? Menasionalisasi sumur minyak. Itu kan bagi terutama Inggris ya, wah itu jadi tantrum itu, karena minyaknya itu penopang ekonominya Inggris, bahkan sampai membiayai perang dunia kan gitu. Nah, ketika dinasionalisasi ya, tadinya itu ibaratnya minyak itu adalah nafasnya Inggris, dinasionalisasi jadi kayak asma begitu, tantrum lah itu akhirnya. Terus bagaimana supaya menggulingkan? Apakah dia ingin mengekspansi Inggris, menyerang Inggris? Enggak, semuanya udah capek, termasuk keuangan semuanya udah nggak kuat. Maka Inggris itu butuh otot yang lebih kuat supaya nanti untuk menggulingkan dengan cara non perang begitu. Makanya dia akhirnya terbang ke Amerika atau bertemu sama Eisenhower, ngomong bahwasanya isu yang dibawa adalah masalah membendung komunisme kan begitu, supaya pasca perang dunia itu kan antara Barat sama Soviet ya. Nah, bagaimana supaya Soviet itu tidak dominan di Iran gitu. Eisenhower setuju, meskipun sebenarnya tahu juga sih ada apa namanya sisterhood, seven sister Amerika itu ya, masalah minyak itu tahu. Singkat cerita setuju lah, akhirnya MI6, Badan Intelijennya Inggris, sama CIA, Badan Intelijennya Amerika yang kita tahu tuh, akhirnya bekerja sama untuk menggulingkan Mossadegh. Nah, disitulah akhirnya ada sutradara, tokoh-tokohnya sutраdaranya yaitu Kermit Roosevelt, itu cucunya Theodore Roosevelt, Presiden Amerika keberapa itu, 26 berapa. Ini jadi tokoh CIA, termasuk sutradaranya yang di lapangan itu mindednya dolar banget, pokoknya gamenya duit lah, pokoknya dunia itu bisa dirubah dengan duit, tapi sangat intelek dan sangat luar biasa apa sistem yang dibuat itu akhirnya berhasil lah itu akhirnya. Nah, yang disiapkan itu adalah ada tokoh sentralnya namanya Fazlullah Zahidi, itu adalah jenderal yang posisinya strategis, yang itu akan disiapkan nanti untuk mengganti Mossadegh kan gitu. Oke, setelah deal maka dijalankanlah Operation Ajak. Bagaimana ceritanya nanti kita lanjut ya, aku perlu mandi dulu. Oke guys, sebentar ya. Oke guys, jadi kembali lagi ya setelah tadi rebahan gitu, dan kita kembali lagi setelah mandi gitu. Kita lanjut untuk membahas tentang Operation Ajak. Berikutnya adalah kita akan bahas tentang struktur komando dan bidak-bidak catur. Operation Ajak itu ibarat sebuah simfoni orkestra yang memainkan peran beberapa alat musik, berbagai instrumen alat musik gitu ya. Ada yang dipukul, ada yang ditiup, ada yang apa namanya digesek kan gitu ya. Ada biola, ada cello, ada apa namanya macam-macam gitu alat musik gitu ya. Nah, tentunya dengan memainkan berbagai alat musik begitu, ada namanya sebuah pemimpin atau namanya konduktornya. Gitu, ada konduktornya kan begitu ya. Ya, jadi yang agen lapangannya, sutradara lapangannya itu namanya Kermit Roosevelt. Siapa itu? Kermit Roosevelt itu adalah tokoh dari CIA, itu cucu dari Presiden Theodore Roosevelt, cucu presiden ke-26-nya Amerika. Dia masuk ke Iran tuh dengan secara ilegal menggunakan nama samaran, namanya Mr. Lockridge.
Dia itu tipe orang yang percaya banget mindsetnya tuh bahwa dunia itu bisa diatur dengan dolar dan juga ancaman-ancaman yang tenang begitu. Targetnya jelas Mossadegh, Perdana Menteri yang itu sangat dicintai oleh rakyatnya. Dia menderita penyakit saraf, jadi punya penyakit saraf begitu, dan sering memimpin rapat-rapat penting itu kadang tuh dari tempat tidurnya. Dia punya satu kelemahan dalam leadership. Lemahnya adalah bahwa dia itu terlalu percaya banget sama hukum internasional. Oke, bidak yang lainnya adalah, catur yang lainnya adalah Shah Muhammad Reza Pahlavi. Ini adalah pangerannya Iran. Punya jiwa yang sebenarnya nggak punya power dia. Dia sedikit diancam, dipaksa gitu untuk disogok CIA, jadi masuk angin begitu ya sebenarnya, agar mau menandatangani surat pemecatan Mossadegh. Berikutnya adalah nanti aset-aset yang utama, yaitu Zaidi bersaudara, terutama adalah namanya Asrullah Zaidi, jenderal yang sudah disiapkan untuk menjadi penggantinya Mossadegh pasca kudeta militer. Lalu ada lagi namanya anaknya, namanya Ardeshir Zaidi, namanya Asrullah Zaidi sama Ardeshir Zaidi. Berikutnya adalah Rashidian Brother. Ini juga peran penting ini. Siapa itu? Itu ada beberapa agen MI6-nya. Dia itu kapitalis. Mereka yang mengorganisir beberapa masa bayaran atau ormas-ormasnya, yang kantong-kantong masanya lah, yang bikin rusuh nanti di jalan. Bahkan mengadu domba, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Tahapan operasi: menyalakan api di tengah badai. CIA itu menggunakan metode yang setelah itu atau sampai saat ini itu bisa dikatakan standar setiap kali ada rezim change di dunia. Pertama adalah media, perang urat saraf atau media blitz. CIA itu menghabiskan sekitar 150.000 US dollar, atau versi lain ada yang mengatakan lebih dari itu ya. Angka fantastis yang pada saat itu, kurusnya memang pada saat itu angka yang sangat besar gitu, hanya untuk masalah media. Jadi sifatnya adalah propaganda hitam atau black campaign. Koran-koran di Teheran itu tiba-tiba dipenuhi karikatur yang menyebarkan menggambarkan Mossadegh itu sebagai anti Islam atau sebagai agennya Uni Soviet. Yang berikutnya adalah spreading paranoia, atau namanya adalah penyebaran ketakutan. Artikel-artikel palsu disebar yang menyatakan bahwa Mossadegh itu ya kalau nanti berkuasa, masjid-masjid nanti ditutup ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Itu menjadi markasnya komunis. Berikutnya adalah yang kedua adalah midnight signal melalui sinyal radio BBC. Ada sesuatu hal yang agak sinematik di sini untuk meyakinkan si Shah Pahlavi ini, karena memang Shah Pahlavi itu memang sudah kena bisikan si Kermit Roosevelt itu dari CIA itu bahwasanya Mossadegh itu nanti kan mengancam kerajaan begitu. Jadi melalui sinyal radio BBC itu meyakinkan Shah bahwasanya Amerika Serikat itu membantunya atau berada di balik itu. CIA mengatur agar siaran radio BBC London itu mengirimkan kode rahasia. Cirinya begini, kalau biasanya malam itu instruksinya adalah menunjukkan tepat pukul tengah malam, itu biasanya begitu. Tapi dirubah, ada sedikit tanda begitu yang agak berubah begitu sebagai tanda sinyal begitu ya, untuk nanti menggerakkan intelijennya begitu. Dirubah sedikit, sekarang tepat pukul tengah malam misalnya, sekarang pukul tepat 00, agak sedikit dirubah begitu. Ini merupakan sebuah tanda-tanda sehingga si Shah ini memberikan lampu hijau yang justru efeknya nanti ke depan itu justru menjadi justru itu sebenarnya efeknya akan mengkhianati rakyatnya sendiri. Berikutnya adalah memobilisasi massa atau the professional riot. Jadi ini adalah suatu masa bayaran, tidak asal dibayar lalu disuruh untuk seperti ini seperti itu, tidak seperti itu, tapi bermainnya cantik atau ada suatu doktrin tertentu gitu, sehingga CIA itu tidak menunggu rakyat marah setelah akhirnya paranoid, tersebar berita seperti ini, ketakutan di publik dan sebagainya. Itu tidak menunggu rakyat marah, mereka menciptakan kemarahan melalui agen provokator. CIA itu menyewa pemimpin geng kriminal, preman pasar, Teheran itu tadi ya, sebagainya. Itu dengan metode false flag. Apa itu false flag? Preman-preman itu diperintahkan untuk nyamar sebagai pendukung komunis atau partai Tudeh. Partai Tudeh itu partainya si Amin Mossadegh itu, tapi dia juga mendukung komunis kan begitu.
ada beberapa panji-panji yang menggambarkan partai Tudeh, tapi juga membawa bendera-bendera atau lambang-lambang komunis. Mereka merusak masjid, menjarah toko, menyerang warga, atau bahkan sampai melukai warga begitu. Tapi dia juga memuja-muja Mossadegh. Jadi juga berteriak memuja Mossadegh. Tujuannya jelas, itu membuat warga sipil itu merasa ngeri dan berpikir kalau itu Mossadegh itu masih berkuasa, ya itu akan menghancurkan atau mengubah ideologi begitu menjadi anarki kan gitu. Baru setelah itu anarki, baru yang keempat adalah final blow, penyerbuan militer. Ini nanti aku akan jelaskan sedikit lebih rinci ya. Ini adalah setelah jalanan kacau atau chaos begitu, ini adalah suatu legitimasi yang nanti akan diambil sebuah darurat militer. Jadi militer jelas sudah masuk angin, unsur Hankam itu sudah masuk angin karena ada uang sabun tadi dari CIA yang bergerak begitu. 19 Agustus tahun 1953, tank-tank militer itu mengepung rumah dinas Mossadegh. Jadi tank-tank itu masuk, bahkan tanknya Sherman, tanknya Amerika, tank Shermannya Amerika itu di tengah kota begitu, sampai menuju rumah dinasnya Mossadegh. Terjadi pertempuran sekitar 9 jam yang menewaskan lebih dari 300 orang. Jadi begini, versi lain lebih ya, bahkan ada yang mengatakan sampai 800 orang. Memang ada aliran senjata dari siapa begitu, itu ke sipil, ke masa-masa tadi yang bikin rusak tadi, menolak menggunakan Mossadegh menolak menggunakan pengawal pribadinya. Karena memang ada terpecah menjadi dua, militer itu yang pro Mossadegh sama yang kontra, sehingga terjadilah baku tembak begitu. Ini yang brutal, yang menjadikan itu suatu kudeta yang brutal, karena memang menelan banyak korban. Membantai rakyatnya sendiri tidak mau, akhirnya si Mossadegh menyerah karena dia melihat ada potensi nanti akan ada pertumpahan darah rakyatnya sendiri. Sipil dipersenjatai, termasuk kelompok-kelompok yang kontra Mossadegh, tokoh-tokoh macam-macam ya, tokoh-tokoh ormas dari berbagai ormas begitu ya, mereka akhirnya menyandang senjata begitu. Ini adalah kekacauan yang sangat terorganisir, di mana senjata api itu juga salah satu instrumen penting untuk mengubah kerusuhan menjadi kudeta militer dengan cover namanya darurat militer. Berikut adalah rincian final blow terkait penggunaan senjata api dan kekerasan bersenjata. Senjata api dalam operasi ejek itu bukan digunakan untuk perang terbuka, melainkan untuk eksekusi kedaulatan. Mossadegh akhirnya menyerah setelah dia melihat dari atap rumahnya itu bahwa melawan itu hanya akan membuat Teheran menjadi lautan darah rakyatnya sendiri. Dia melompat dari rumah yang sedang terbakar, rumahnya sendiri yang terbakar itu ya, dan menyerahkan diri akhirnya. Akhir tragis bagi seorang perdana menteri, seorang patriot begitu. Sayangnya tank-tank Amerika Sherman tadi itu merangsek jalan ke Teheran, menghancurkan rumah perdana menterinya sendiri. Itu benar-benar gambaran final blow yang brutal. Jadi sampai tanknya itu memang menembakkan meriamnya itu. Jadi itu suatu hal yang sangat brutal. Senjata di tangan massa atau mob violence. Massa yang turun ke jalan itu bukanlah pendemo biasa, pendemo damai itu bukan. CIA itu melalui agen lokalnya, Rashidian Brothers, itu di awal aku sebutkan tadi ya, itu menyewa preman pasar. Jadi dia mendanai beberapa preman-preman, ormas-ormas atau simbol-simbol massa dan sebagainya itu. Ada yang mengorganisir, yang dipimpin oleh sosok legendaris bernama Shaban Jafari. Ini mengorganisir atau sebagai perantaranya para kapitalis tadi, mendanai tadi ya, Rashidian. Namanya macam-macam, itu ada namanya Saifullah Rashidian, ada lagi namanya Asadullah Rashidian, satunya lagi siapa namanya, ada lagi satunya siapa begitu. Rashidian bersaudara itu kapitalis semua itu yang mendanai. Kok dia mengeluarkan uang seperti itu? Ya pamrihnya apa kalau kapitalis kan? Ya karena dia juga salah satu nanti yang invest ke dalam minyaknya Iran. Jadi pasti ada kalkulasinya, dia mau mendanai itu. Ya tujuan mereka adalah tadi ya, masa kembali lagi masa tadi, mereka tuh menembaki kerumunan pendukungnya Mossadegh.
untuk memancing kemarahan. Jadi memang ada yang mendukung Mossadegh, tapi ada yang kontra dengan Mossadegh. Ini dibenturkan sehingga terjadilah baku tembak di tengah kota yang memberikan kesan atau memberikan alasan sah menjadikan legitimasi bagi Hankam, terutama militer, itu untuk turun tangan demi keamanan. Jadi covernya demi keamanan itu yaitu darurat militer. Pembelotan unit militer atau heavy weaponry ini adalah kunci kemenangan Operation Ajax. CIA itu telah menyuap komandan-komandan unit tank dan infanteri. Senjata berat di sore hari itu tanggal 19 Agustus, unit-unit militer berusaha membawa tank Sherman itu langsung ke jantung kota Teheran. Lalu target utamanya kan jelas ya, rumah Mossadegh tadi ya. Pertempurannya justru puncaknya di sekitar atau di rumahnya Perdana Menteri tadi, Mossadegh ini. Ini yang titik yang paling dramatis. Berikutnya adalah media yang dibungkam dengan moncong senjata. Selain dengan suap gitu ya, itu ternyata juga ada ancaman dengan senjata. Jadi selain di rumah Mossadegh, pertempuran senjata itu terjadi di kantor radio Teheran. Gimana ya, tapi lebih tidak sepanas yang ada pertempurannya di rumah Mossadegh. Jadi memang ada ancaman dengan senjata juga. Jadi strateginya adalah siapapun yang menguasai radio dia yang akan menang, atau yang menguasai udara dalam itu dia menang. Artinya adalah ini benar-benar media itu menjadi unsur atau itu tadi unsur yang juga sangat vital. Menyerbu satuan radio dengan senjata lengkap, menembak siapapun yang itu sifatnya membela atau memperkuat Mossadegh. Setelah berhasil dikuasai, mereka langsung menyiarkan bahwa Mossadegh adalah pengkhianat dan Shah telah kembali. Jadi benar-benar secepat mungkin bahwasanya Mossadegh itu citranya buruk dan segera untuk dikudeta atau diambil alih, untuk segera diturunkan begitulah. Lalu berikutnya adalah distribusi senjata ke kelompok agama. Beberapa faksi religius itu terpecah, terpolar. Yang sudah disuap, diprovokasi, itu dipersenjatai. Jadi memang ada aliran tadi yang aku sebutkan tadi. Mereka menggunakan senjata api untuk menyerbu kantor-kantor partai Turkdeh, surat kabar dan sebagainya. Filosofinya begini, CIA itu menciptakan kesan bahwa seluruh elemen bangsa atau preman, tentara, pemuka agama itu sedang mengangkat senjata melawan Mossadegh, Perdana Menterinya, supaya Mossadegh itu turun. Jadi supaya sah bahwasanya menjadi legitimasi bahwasanya pergantian rezim itu melalui jalur inkonstitusional sebenarnya, karena memang darurat kan begitu. Itu suatu hal yang diingini oleh CIA kan begitu. Catatan penting, kekacauan ini mengakibatkan sekitar ratusan orang tewas. Sebenarnya versi-versi banyak ya, sebenarnya yang tewas itu banyak dalam satu hari. Sebagian besar tewas karena terjangan peluru baku tembak antara militer dengan pembela Mossadegh tentunya. Logistik dan alat yang digunakan. Konspirasi ini tuh nggak butuh nuklir, nggak butuh perang yang besar, rudal, atau pada saat itu belum, nggak terlalu banyak rudal gitu, nggak secanggih sekarang gitu, nggak. Tapi melalui apa? Koper uang, berisi uang tunai, real Iran, dolar terutama ya, menyogok tokoh agama, editor media, jenderal-jenderal atau unsur Hankam gitu. Lalu juga ada mesin-mesin cetak, mesin-mesin ketik begitu, stensil ya pada saat itu ya, itu untuk mencetak ribuan pamflet fitnah begitu ya dalam semalam. Lalu juga ada namanya safe house, itu rumah-rumah persembunyian di Teheran, tempat si Kermit Roosevelt atau sekonduktornya di lapangan itu mengatur strategi sambil minum whisky kan begitu. Itu jauh dari pantauan intelijen Iran ya, mungkin ada di nggak jauh-jauh dari tengah kota kan begitu, tapi kita itu satu hal yang memang benar dirahasiakan, safe house-nya begitu, selalu ada seperti itu. Epilog filosofisnya adalah menabur angin menuai badai. Secara teknis, Operation Ajax itu sukses besar. Ada 3 poin besar setidaknya. Yang pertama adalah minyak itu kembali dikuasai oleh Seven Sisters. Yang kedua adalah Shah kembali bertahta. Jadi Shah Pahlavi merasa aman dengan kekuasaan sebagai raja.
Dan yang ketiga adalah Amerika Serikat merasa telah memenangkan babak penting melawan komunis. Jadi memagari Timur Tengah itu mulai dari Iran itu supaya komunis tidak masuk. Uni Soviet pada saat setelah Perang Dunia Kedua itu kan ada suatu perang dingin ya. Belum dimulai perang dingin sih, tapi sudah mulai ada sentimen ideologi begitu. Namun secara moral dan jangka panjang ini adalah bencana geopolitik. Kenapa? Iya, kematian harapan. Rakyat Iran itu belajar bahwa demokrasi itu bisa dibeli dengan dolar. Berikutnya adalah lahirnya kebencian. Kebencian mendalam atas intervensi tahun 1953 itu menjadi bahan bakar utama yang membakar semangat rakyat sehingga akhirnya terjadilah revolusi tahun 1979 nantinya. Jadi Barat itu mengira mereka itu memadamkan api di Iran, padahal mereka hanya menutupinya dengan selimut yang 26 tahun kemudian itu justru terjadi ledakan di seluruh Timur Tengah. Operation Ejek adalah bukti bahwa stabilitas yang dipaksakan hanyalah bom waktu yang menunggu detik akhirnya. Dalam konteks Operation Ejek, tokoh sentralnya adalah Fazlullah Zaidi. Kita akan sedikit spill ya profil Fazlullah Zaidi ini ya. Ini bidak utamanya CIA yang perannya sangat krusial. Siapa itu Fazlullah Zaidi? Dia adalah seorang jenderal Angkatan Darat Iran yang punya rekam jejak abu-abu. Tapi posisinya memang vital di militer itu. Masa Perang Dunia Kedua, Zaidi itu sebenarnya pernah ditangkap oleh Inggris karena diduga bekerjasama dengan Nazi Jerman untuk mengusir Inggris dari Iran. Paradoksnya, lucunya adalah 1953 di kudeta Iran itu, Inggris itu justru harus menelan ludahnya sendiri. Dia bekerja sama dengan mantan musuhnya ini, si Zaidi ini, demi menggulingkan Mossadegh ini. Bagi Inggris itu punya suatu prinsip, musuh dari musuhku adalah temanku. Itu salah satu prinsipnya Inggris, itu salah satunya itu. Yang kedua adalah peran dalam Operation Ejek, karena dia adalah aset utama Perdana Menteri bayangan sebenarnya yang sudah disiapkan oleh CIA. Penerima dana, oh ya jelas, dia adalah orang yang menerima koper-koper dolar itu dari Gerald Roosevelt gitu ya, untuk menyuap para militer yang lainnya yang akhirnya pro dengan dia begitu. Setelah itu adalah dia penerima surat sakti. Surat sakti ini itu adalah bentuk CIA memaksa Shah untuk menandatangani surat tadi ya, memutuskan keputusan raja, itu surat keputusan raja yang memecat Mossadegh dan menunjuk Zaidi sebagai penggantinya. Yang aku jelaskan tadi bahwasanya itu yang buat sebenarnya bukan si Shah Pahlavi, itu yang buat sebenarnya CIA. Jadi tinggal tanda tangan saja si Pahlavi itu sebenarnya untuk melakukan kudeta begitu. Saat kudeta berlangsung, Zaidi itu bersembunyi di safe house-nya milik CIA, tapi tidak jadi satu dengan si Gerald Roosevelt, ada safe house sendiri gitu. Sampai dalam satu kondisi tertentu begitu, dia tuh muncul sebagai pemenang atau hero begitu. Jadi sebagai apa ya tadi ya, seperti seolah-olah pahlawan begitu. Berikutnya adalah tokoh Zaidis bersaudara atau anak dari Zaidis bersaudara, namanya adalah Ardeshir Zaidi. Ini kalau berbicara dengan peran, ini nggak kalah penting. Dia seorang yang gesit. Ardeshir Zaidi adalah orang yang sangat lincah, bergerak di bawah tanah untuk memastikan, maksudnya adalah dia bergerak begitu pergerakan bawah tanah istilahnya begitu ya. Itu untuk apa ya, sebagai perantara antara ayah dengan Gerald Roosevelt tadi. Itu adalah orang yang sangat penting, posisinya penting. Ini sebagai militer di kedudukan yang menengah begitu, tapi itu sangat penting, sangat vital, menghubung informasi-informasi intelijen, memastikan bahwa perintah intelijen itu sampai ke tangan bapaknya tadi, si ayahnya tadi, si Fazlullah Zaidi itu. Dan setelah pasca kudeta itu, Ardeshir ini kemudian menjadi tokoh sangat berpengaruh. Ini pasca kudeta itu, dia itu sempat menjadi Perdana Menteri Luar Negeri dari Iran gitu ya, untuk duta besarnya Iran untuk Amerika Serikat. Itu pasca rezimnya ayahnya kan itu. Dia bahkan menjadi sahabat dekat dengan beberapa tokoh di Amerika, termasuk Presiden Amerika.
Berikutnya adalah kelompok bersaudara lainnya adalah Rashidun Brothers. Ini sudah aku spill sedikit di awal tadi. Ini seringkali tertukar antara Rashidun Brothers sama Zaidian Brothers. Jadi ada yang mengatakan bahwa tokoh kudetanya itu Rashidun Brothers, bukan. Ini justru sebenarnya ini juga tokoh penting, tapi yang mengelola ormas, lebih condong ke penggerak ormasnya. Namanya Saifullah, Asadullah, dan Qodratullah Rashidian. Tiga bersaudara ini adalah orang kaya, ini kapitalisnya atau cukongnya, agen utama dari MI6, agennya Inggris kan begitu. Tugasnya mereka adalah mengelola jaringan, punya jaringan preman pasar, tokoh agama, politisi buruk begitu. Itu masuk anginnya melalui duit-duitnya si tiga kapitalis ini. Mereka itu mengorganisir masa bayaran untuk bikin rusuh jalanan tadi. Tanpa Rashidun Brothers, tanpa mereka itu CIA itu nggak punya kaki di lapangan. Oh ya, ada sedikit tambahan cerita tentang si Zulullah Zaidi, diktator setelah Mossadegh tadi. Setelah kudeta sukses, Zaidi itu kan menjadi perdana menteri, kan itu ya. Namun dia hanya bertahan sekitar 2 tahun. Shah yang akhirnya sifatnya paranoid, Pahlavi itu merasa terancam dengan kekuatan si Zaidi yang semakin lemah semakin kuat begitu. Akhirnya Zaidi dibuang, tapi secara halus, yaitu dijadikan duta besar di Jenewa, Swiss, sampai akhirnya dia wafat di sana tahun 63. Jadi istilah menggeser dengan halus, karena memang sebenarnya juga takut. Jadi si Shah Pahlavi itu punya sifat pengecut sebenarnya. Nah, oke, sekarang itu tadi beberapa tokoh. Begini guys, tadi aku spill sedikit ya tentang masalah standar. Setelah peristiwa itu, seolah metode itu menjadi standar setiap kali ada regime change di beberapa dunia. Ya, jadi ada beberapa unsur di situ yang itu menjadi unsur-unsur seolah pakem. Memang akhirnya berkembang begitu, tapi unsur-unsur ini masih ada. Yang pertama adalah media. Ya urutannya nggak harus ya, tapi media itu paling umum yang banyak diketahui. Yang kedua adalah hankam. Unsur hankam itu penting. Politisi itu yang berada di lembaga-lembaga negara, entah itu setara atau mungkin kalau ada adalah unsur yang ada di atasnya yang pemegang pemerintahan. Lalu berikutnya adalah ormas. Ormas itu baik ormas religius maupun ormas-ormas yang lainnya itu sangat penting untuk digerakkan. Nah, ada lagi unsur berikutnya adalah kapitalis. Jadi ada cukong yang bandari, istilahnya begitu, yang itu nanti ikut andil dalam untuk invest ke dalam bentuk pemerintahan yang baru atau invest ke dalam apa sih yang dituju setelah kudeta itu. Jadi selalu ada cukongnya begitu. Dia sudah mengkalkulasi untuk nanti ikut mendanai chaosnya sebuah operasi kudeta itu tadi. Jadi 5 itu tadi ya, supaya nggak kelupaan aku urutan dari yang terakhir tadi. Ada cukongnya, selalu ikut pendanaannya kan begitu, yang mendanai ormas. Ya ormas itu sendiri, jadi bagaimana ini dikuasai tokoh ormas, lalu politisi-politisi begitu, atau lembaga-lembaga negara yang sudah masuk angin, hankam, lalu media. 5 ini dasar, tapi entah itu nanti berkembang atau tidak, ya setidaknya ada 5 unsur ini yang seolah-olah itu menjadi kayak semi pakem begitu. Jadi begitu guys, itu adalah cerita tentang Operation Check begitu ya. Sebenarnya aku menyampaikan Operation Check itu, ini adalah vlog yang kompleks ya, agak kompleks ya, sehingga aku harus merinci supaya nanti itu enak untuk diterima begitu. Agak kompleks juga sih, tapi ini seru. Setelah memahami ini, saya harap teman-teman bisa mengambil pelajaran yang bermanfaat, dan terima kasih telah menyimak video aku ini. Semoga kalian dimanapun itu senantiasa dalam rahmat Allah, diberkahi, senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusan. Terima kasih sekali lagi telah menyimak. Jangan lupa selamat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.